Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Tentunya mudah-mudahan sehat semua ya. Ya, kita jumpa lagi di pelajaran matematika kelas 9. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut cara kita masing-masing. Berdoa, silakan. Ya, cukup. Dan selanjutnya kalian wajib mengisi daftar hadir ya, baik itu di Google Room dan di WA grup kelas matematika dengan cara menjawab salam saya di grup kelas tersebut. Anak sekalian, sebelum kita beralih ke materi baru, saya akan angkat kembali kesimpulan tentang bilangan berpangkat, di mana pada bilangan berpangkat itu kesimpulannya terletak pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemarin sudah kalian ketahui, kalian pahami, dan kalian sudah latih dengan soal-soal latihannya ya. Nah, yang pertama sifat-sifatnya, ingat jika bilangan pokoknya sama, bilangan pangkat itu kita cukup menjumlahkan pangkatnya. Atau A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat ya, kemarin? Iya. Terus selanjutnya yang kedua, sifat-sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Bilangan pokoknya sama-sama A. Nah, cukup kita kurangkan pangkatnya saja. A pangkat M dikurang N. Iya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, sifat bilangan pangkat kalau A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kalikan N. Ya, pangkatnya kita kalikan M kali N. Selanjutnya yang keempat, jika A kali B, nah ini beda, dan pokoknya beda. A kali B dipangkatkan N sama saja dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Ya. Yang kelima, sifatnya kalau bilangannya berpangkat negatif. Seperti di sini kita simpulkan A berpangkat negatif 1 misalnya. Nah, itu sama dengan 1 per. Ya, 1 per. Jadi bilangan berpangkat negatif itu akan menjadi 1 per bentuknya. Per A berpangkat positif. Jadi 1 per bilangan tersebut berpangkat positif. Ya. A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A pangkat 1. Karena bilangan berpangkat 1 itu boleh tidak ditulis pangkatnya, cukup 1 per A. Ya. Kemudian yang keenam, sifatnya yang keenam, A per B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ya, di pertemuan kelima kali ini, di minggu ketiga bulan Agustus 2020, materi kita adalah bentuk akar. Dan yang ingin kita capai setelah kalian mempelajari materi bentuk akar ini, kalian mampu, kalian dapat menjelaskan bentuk akar. Kemudian, kalian juga dapat melakukan operasi pada bentuk akar. Sekaligus yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bentuk akar. Oke, kalian perhatikan ya.
Bentuk akar itu notasinya seperti nampak pada gambar itu. Ya, sering kalian melihat kan? Bahkan kalian sudah kenal tanda akar atau notasi akar. Nah, di sini contoh, misalnya tertulis tanda notasi akar itu, kemudian ada bilangan 4, ya seperti nampak pada gambar itu bacaannya atau bisa dibaca akar kuadrat dari 4. Atau bisa juga dibaca akar pangkat 2 dari 4. Bahkan juga kita bisa baca singkat dengan mengatakan akar 4. Boleh, ya. Kita juga misal bilangan 5 termuat dari tanda akar itu, kita baca akar kuadrat dari 5, atau bisa akar pangkat 2 dari 5, atau dibaca akar 5. Nah, kalau kita wakilkan dengan huruf atau variabel, misalnya A, ya, maka akan dibaca akar kuadrat dari A, akar pangkat 2 dari A, atau juga bisa dibaca akar A. Paham ya? Baik. Nah, perlu juga kita ingat, sebelumnya kalian pernah menemukan A berpangkat 1. Ya, itu bisa ditulis A saja. Pangkat 1-nya boleh tidak ditulis. Ya. Sedangkan kalau berpangkat selain 1, 2, 3, dan seterusnya, atau pangkat negatif 1, dan seterusnya, itu pangkatnya ditulis. Khusus untuk 1 saja, itu pangkat boleh tidak ditulis. Atau apabila tidak ditulis, berarti itu berpangkat 1. Paham ya? Begitu juga untuk koefisien. Nah, koefisien 1, A, itu cukup ditulis A saja. Satunya atau koefisien 1 tidak usah ditulis. Kalau tidak ditulis, berarti itu koefisiennya 1. Ngerti kan? Ya. Nah, nanti, pada bentuk akar ini nanti, itu ada tertulis seperti itu. Tanda akar, kemudian ada bilangan kecil 2 di atasnya itu, kemudian ada sebuah bilangan, sebut aja di sini diwakili oleh A. Nah, itu boleh ditulis akar A gitu saja. Bilangan pokok 2-nya, akar pangkat 2-nya, nggak usah ditulis. Boleh. Gitu. Jadi kalau tidak ditulis, berarti itu akar pangkat 2. Paham ya? Baik. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Ke contoh materi ini. Misalnya, akar pangkat 3 dari 8. Nah, itu tulisannya begitu. Ya. Nah, akar pangkat 3-nya ditulis. Kalau tidak ditulis, berarti akar pangkat 2. Seperti yang tadi di atas. Ya. Oke. Lanjut. Misalnya, akar pangkat 4 dari 16. Nah, cara bacanya ingati. Akar pangkat 4 dari 16. Kalau yang tadi, akar pangkat 3 dari 8. Nah, sekarang kalau kita ganti dengan variabel atau huruf, seperti itu tulisannya. Nah, kita baca akar pangkat N dari A. Berarti ya, akar pangkat N dari A. Mudah kok, kalau diganti dengan bilangan, kalian tinggal menyebutkan bilangan sebut saja. Terus, misalnya ada itu. Akar pangkat 3 dari 5 kuadrat. Ya, itu cara bacanya. Akar pangkat 3 dari 5 kuadrat. Ya. Nah, itu bisa kita ubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat. Bilangan akar, bentuk akar ke dalam bilangan berpangkat. Sama dengan 5 pangkat 2 per 3. Coba kalian simak baik-baik. Posisi pangkat 2. Posisi akar pangkat 3 di mana? 2 per 3 pangkatnya. Oke?
Nah, kalau kita ganti dengan huruf, akar pangkat Y. Ya kan gitu kan? Ya, coba sama-sama. Akar pangkat Y dari A pangkat X. Nilainya sama dengan A pangkat X per Y. Ya, bisa kan? Nah, baik. Di sini coba kalian lihat di dalam kotak. Akar 4 tidak ditulis. Sama dengan berapa? Ya, akar 4 sama dengan 4 pangkat 1 per 2. Loh, kok bisa pangkat 1 per 2? Nah, coba kita munculkan. Akar pangkat 4 itu kan kalau tidak tulis akar pangkatnya berarti dia berpangkat akar pangkat 2, ya kan? Oke. 4 kalau tidak tulis pangkatnya berarti pangkat 1, ya kan? Iya. Nah, nampak pangkat-pangkat tadi dan akar pangkatnya. Nah, kita sama dengan dengan 4 pangkat 1 per 2. Sama kan? Ini tadi? Iya. Jadi, akar pangkat 2 dari 4 pangkat 1 itu adalah 4 pangkat setengah. Ya, akar pangkat 4 sama dengan 4 pangkat setengah. Nah, maka kita udah ketahui akar pangkat 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2. Berarti 4 pangkat setengah juga 2. Mengapa? Karena akar 4 sama dengan 4 pangkat setengah. Ya kan? Iya. Baik. Nah, selanjutnya bisa kita lihat soal seperti ini, ya, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, itu ya berlaku B misalnya ya. Akar A tambah C. Akar A sama dengan B tambah C dikalikan akar A. Lihat, akarnya sama. Bilangan pokok yang di bawah akarnya sama. Kalian cukup B tambah C dengan A. Kemudian yang kedua, oke, sebagai contoh soal dari penyederhanaan bentuk akar, bisa kalian lihat soal-soal berikut ya. Yang pertama, akar atau yang A, akar 75. Nah, penyelesaian dari akar 75 itu bisa dengan cara akar 25 dikalikan 3. Ya, 75 itu kan sama dengan 25 dikalikan 3. Sehingga bisa kita sebar jadi akar 25 dikalikan akar 3. Boleh gitu ya. Akar 25 dikali 3 bisa menjadi akar 25 dikalikan akar 3. Nah, akar 25 kan kalian tahu. Ya, sama dengan 5. Jadi akar 25 menjadi 5. 5 dikalikan akar 3 sehingga jadinya 5 akar 3. Paham ya? Baik. Nah, kita coba yang lain. Akar 500. Nah, 500 itu kan 100 dikalikan 5. Ya kan? Ya. Jadi, akar 100 dikalikan akar 5. Akar 100, ya sama dengan 10. Nah, 10 dikalikan akar 5 menjadi 10 akar 5. Jadi, akar 500 itu disederhanakan menjadi 10 akar 5. Sama dengan yang tadi, akar 75, bentuk sederhananya adalah 5 akar 3. Ya udah sampai situ saja, nggak usah kalian teruskan lagi nilainya. Ya, karena penyederhanaan bentuk akar. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah kalian harus menemukan kuadrat bilangan yang akan menghasilkan bilangan bulat.
Ya, seperti tadi, 25. Itu kan kuadrat dari 5. 100 kuadrat dari 10. Nah, itu harus kalian temukan salah satu pengalinya kuadrat dari bilangan. Tuh. Nah, sekarang kalau bentuk lain seperti ini. Akar 0,000081. Ya, saya ulangi. Akar dari 0,000081. Nah, ini bilangan pecahan ini. Bilangan pecahan desimal. Nah, kalian tahu desimal seperti itu kan sama dengan 81 per sejuta. Ya kan? Bilangan belakang koma itu ada 6, berarti sejuta. Nah, ubah bentuknya menjadi akar 81 per akar sejuta. Akar 81 menghasilkan 9, akar sejuta sama dengan 1000. Nah, 9 per 10, kita kembalikan lagi ke bentuk desimal, yaitu 0,009. Di belakang koma ada 3 bilangannya, 0, 0, dan 9. Nah, berarti 3 berarti 1000, berarti 0,0009. Baik, nah sekarang kalau bilangan bentuk akar tadi kita temukan seperti ini. Ya, dimasukkan operasi penjumlahan dan pengurangan sekaligus. Tanya, 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192. Nah, ini kalian sederhanakan akar 48-nya dan akar 192-nya. Nah, seperti itu. 7 akar 3 ditambah. Nah, akar 48 itu kan sama saja akar 16 kali 3. Karena 48 itu kan 16 kali 3. Bisa. Ya. Nah, kenapa harus 16? Nah, karena 16 kan menghasilkan 4. Ya, akar 16 menghasilkan 4. Itu yang kalian perlu pikirkan. Kemudian dikurang dengan 64 kali 3. Nah, 64 kali 3 kan sama dengan 192. Nah, kenapa harus 64? Karena 64 menghasilkan 8. Ya, akar 64 menghasilkan 8. Itu yang kalian harus pikirkan. Nah, sehingga kalau kita pelan-pelan selesaikan 7 akar 3 ditambah akar 16 dikalikan akar 3. Dikurang akar 64 dikali akar 3. Nah, selanjutnya nilainya 7 akar 3 ditambah. Nah, ingat kan? Akar 16-nya jadi 4 kan? Nah, 7 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurang 8. Di mana 8? Akar 64 kan 8. Dikurang 8 akar 3. Nah, di sini kalian kelompokkan bisa menjadi 7 ditambah 4 dikurang 8. Mengapa? Karena sama-sama akar 3. Ya kan? Jadi 7 tambah 4 kurang 8 sama dengan 3. 3 dikali akar 3 menjadi 3 akar 3. Jadi penyelesaiannya begitu. Paham ya? Oke. Kalau belum paham, silakan kalian ulangi lagi satu persatu. Contohnya pelan-pelan. Insyaallah kalian bisa, walaupun lambat, insyaallah kalian akan bisa memahaminya. Yang penting jangan patah semangat, ya. Jangan patah semangat untuk berlatih dan mencoba. Oke, demikian materi serta pembahasan dengan contoh soalnya untuk kali ini. Dan sebagai pekerjaan rumah, tapi dikumpulkan nanti minggu depan, ya, di tanggal 25 Agustus. Tuh, kerjakan kalian di halaman 46 di buku paket nomor 3 bagian atas, ya. Ya, silakan kalian kerjakan. Nanti kalian kumpulkan melalui WA grup kelas atau WA pribadi. Oke, demikian. Makasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.